Hei, Chen Lei. Kami sudah cari kamu beberapa hari. Ternyata kamu sembunyi di sini. Kenapa datang? Sampai kapan bohongi kita? Dengar kamu gagal investasi dan bangkrut. Seminggu nggak kelihatan ke kantor, jangan-jangan kamu udah siap kabur ya? Masih nggak bisa terima pukulan ini? Mau bunuh diri? Bagaimana mereka tahu aku gagal investasiku gagal? Akhirnya mau ngapain? Gaji kita kapan dibayar? Pakai kompensasi harus lengkap. Kalau perusahaan bangkrut, kita nggak boleh rugi. Perusahaan bakal tutup? Semua normal. Lagian, bukannya gajian belum waktunya? Udah kapanan gini? Ngapain pura-pura? Kami udah tahu semuanya. Dalam semalam kamu udah berutang lebih dari 20 juta. Udah bangkrut gitu? Pakai apa bayar gaji kita? Masalah perusahaan besok dibahas. Akan ke kantor buat jelasin semuanya. Tunggu, jelaskan dulu. Aku bakal jual apa aja. Aku nggak bakal nunggak sama kalian. 1 rupiah pun nggak akan. Nona, jangan seenaknya bikin masalah ya. Kalau Pak Lin tahu kamu jualan di jalan tengah malam begini. Sudah. Kenapa sih mikir aku bekerja itu malu? Cepetan pergi, jangan ganggu bisnisku. Nona. Kamu pergi. Nona, dengar aja saran aku kali ini. Kalian lagi ngapain? Apa ada masalah? Aku oke-oke aja. Makasih Pak. Mau makan apa? Aku masakin loh. Nasi gorengku juara. Harapan bersinar. Semua branded. Ini beda dari penjual biasa. Beneran seburuk itu. Makanya gitu. Sepertinya sepi sekali. Hampir pingsan. Mas Om, lo ngomongnya kok kelewatan banget sih. Gak tahu lo ngelukain orang. Aku gak bakal bayar lu. Udah deh, aku masak sendiri aja. Baru sembuh, belum makan. Tetap bayar. Lihatin cara lo berpakaian. Lo kayaknya jualan asuransi atau jualan rumah. Lo juga capek ya? Dulu waktu aku muda, impian terbesar. Pengen jadi raja hutan. Nasi goreng siap. Coba ini. Lu emang keren, Om. Nasi goreng paling enak. Kamu koki handal. Dulu benar. Sekarang lebih cakep. Masakannya juara. Ternyata pandai urusan dagang. Besok hari ulang tahun ibu. Ini kesempatan emas. Akan kuhibahkan hadiah spesial. Sudah larut. Pulang dan istirahat ya. Sebentar, Om. Aku mau kamu datang ke rumah. Aku cuma jual nasi, bukan menjual diri. Aku bukan maksudmu. Maksudku. Masakanmu lezat. Aku ajak kamu masak di rumahku. Cocok nggak? Beda cerita. Tarif beda. Harga nggak masalah, berapa saja. Nanti aku datang. Perlu alat masak dan bahan makanan? Alat masak sudah ada. Bahan masakan. Masak apa saja, bawa sesuai selera. Opi, salam. Ibu, malam ini aku nemuin harta karun.
katanya. Malam ini nggak tidur. Hei menging! Kamu kan gak bakal pulang malam. Zhao Mingcheng, jangan marah. Kalau kamu nggak bisa menjaga Menghing, aku yang akan menjaga dia untuk kamu. Berapa lama hubungan kalian? Sekarang kamu tahu, aku katakan jelas. Aku dan Ming Cheng sudah 1,5 tahun. Cinta hilang. Akhiri hubungan ini. Perasaan kita tuh lenyap. Tanpa rasa malu. Sahabat lama. Bagaimana bisa kamu bertindak seperti binatang? Valian. Lakukan yang baik. Setahun setengah bersama Ming Cheng, cinta sudah hilang. Berutang 20 juta? Bagaimana bayar gaji? Usaha gagal. Cinta diabaikan. Semalam saja aku kehilangan segalanya. Harapan adalah cahaya. Ini nasi goreng apa? Hai. Pak Tua, Pak Tua, waktunya sudah tiba. Alamat akan dikirim lewat pesan. Beli sayur ya. Ini rumah Lin Weiwei. Kamu siapa? Atau apa? Bu Lin menyuruh saya masak malam ini. Apa yang dia rencanakan? Dapur di mana? Saya persiapkan. Seperti ini aja, namanya koki. Gak kayak koki. Nona Lin keluar. Dia keluar. Kamu pembantu keluarga mereka ya? Saya pembantu. Bukan pembantu. Urusan kamu apa? Langsung masak. Kalau enak enggak, kami enggak bayar sama sekali. Pembantu sekarang jual mahal. Kalau enak, kamu tambah uang ya? Orang suka omong kosong banyak banget. Langsung masak aja, nanti kita lihat hasilnya. Nona Lin keluar, pilih masakan, Tiongkok atau Barat. Buat masakan andalanmu. Wei, kamu nyari siapa sih? Orang gila ya? Ma, Pak Tua udah datang. Tenang aja, masakannya bagus banget. Pasti ibumu suka. Selamat ulang tahun. Malam ini aku nggak pulang. Woi! Anak itu. Kamu tidak mungkin. Kenapa buru-buru? Uangnya belum dibayar. Saya dan Vivian saling kenal, cukup beruntung. Ini hadiah ulang tahun dariku. Valian. Halo semua. Pasti gila. Ngobrol sama dia sampai pagi.
cowok cewek bareng semalaman. Minumnya kebanyakan, jangan khawatir. Jangan banyak bicara, nggak ada apa-apa kok. Saya bersumpah, nggak ada apa-apa. Izin pamit ya. Om tenang, silakan main lagi kapan kala. Wei, nggak benar sih kamu. Ini kenapa ya? Alkohol ribet. Om tadi bagus loh. Cakep juga. Masakannya juara. Ngobrol sama kamu sampai pagi. Jangan ngomong ngalor ngidul. Haha cuma bercanda. Aku paham kok. Dia emang seru banget kan? Iya, dia lumayan seru juga. Nah, udah 20 tahun loh Mas setelah punya aku. Mungkin udah waktunya nyari pasangan. Kalau kamu masih ngomong seenaknya, aku bakal kirim kamu kuliah di luar negeri. Oh iya. Siaran G cari orang buat akuisisi. Tidak perlu. Kita bisa minta Pak Tua ini jadi koki administratif. Bakal booming. Kamu juga gak tahu dia mau atau enggak. Gak ada masalah. Kemarin mungkin dia meledak-ledak karena emosi. Cerita banyak tentang dirinya. Apa masalahnya? Cerita saja. Perusahaan bangkrut. Utang besar. Pacarnya selingkuh sama sahabat dekatnya. Nasib buruk. Ini kelewatan parah. Proses bangkrut perusahaanmu, Mas Chen, serta surat cerai pribadimu. Semua udah disiapin. Jangan panggil bapak. Semua udah habis. Sudah siap. Mulai ulang. Nah lo, nanti mau ngapain? Mungkin semangat awal kembali. Pak Kian, Chen Lei sudah datang. Halo Pak Kian, dikirim teman untuk wawancara. Agak Chen Lei kan? Saat ini, restoran. Mengapa peduli restoran? Tidak ingin udang Paman Chen? Menjadi koki kepala. Banyak penawaran akuisisi, waktunya melihat. Baiklah. Mau aku ikut? Ikut. Ribet. Pamit dulu. Coba rasakan. Selesai dalam 25 menit. Ingin melihat sejauh mana kemampuanmu. Itu dia. Masakan hebat. Baru pertama kali. Pak Kian, bagaimana? Selamat Pak Chen, diterima. Selamat datang di Xianran Pavilion. Terima kasih Pak Kian. Kenalkah dia? Aku kira aku keliru. Betapa kecil dunianya. Pak Zhao. Pak Zhao, ada waktu. Ini kan. Akan beli Xianran Pavilion dan cek kondisi. Bang Lei, Kok kamu juga di sini? Pak Zhao, kalian kenal? Datang tes kepala koki. Oh, Kenapa? Kamu bikin bangkrut. Sekarang mulai lagi jadi koki. dia. Gimana hasil tesnya? Masak hebat, diterima. Keliru dong. Menurut saya, belasan tahun tidak jadi koki. Benar, lama tak dipakai. Orang seperti ini jadi koki di Xianran Pavilion. Gagal. Benar, Pak Zhao menghancurkan nama Xianran Pavilion. Nilai derajatnya. Jangan berlebihan. Dokumen perceraian. Tanda tangani segera.
Utangmu sendiri tanggung. Saya ambil semua, saham, rumah, mobil, milik saya semua. Bagaimana bisa kamu ngomong seenak itu? Dengar kata-kataku. Saat ini kamu cuma orang tuamu. Kalau dia susah dan meminta tanda tangani saja. Kalau tidak tanda tangan, Begitu berani, aku sampaikan. Restoran Xiaoran J segera milikku. Jadi bos tempat ini sebentar lagi. Sekarang bahkan istri kamu pun milikku. Kamu nanti akan jadi pegawai saya kalau mau tanda tangan dengan tenang. Izinkan kamu makan ini agar tidak kelaparan. aku nggak bakal kerja lagi di sini. Pekerjaan sebagai koki senior dengan gaji besar. Ingat baik-baik, hujan jatuh pada kalau aku sebarkan kabar nggak ada restoran yang. Pakai kamu lagi. Akui kekalahanmu dulu. Punya banyak otoritas dalam industri kuliner Shanghai. Marahi dia, bakal di blacklist. Akan cerai. Aku nggak bakal setuju sama syarat burukmu. Kenapa kamu terus ingin menguasai aku? Kamu juga. Aku lebih suka kelaparan seumur hidup daripada menundukkan kepala padamu. Oke, oi. Keras kepala. Cepat sekali buang dia keluar. Orang-orang macam apa ini? Tak layak ada di restoran mewah. Di restoran mewah, kan? Kamu pura-pura gak denger ya? Bikin aku kesel, batalkan akuisisi. Semua nganggur. Semoga beruntung. Pak Zhao, saya segera urus. Segera pergi dari restoran Xiaoran J. Jangan ganggu para tamu. Kalau tidak, aku panggil satpam. Sebentar. Kamu siapa? Nganggur sana. Nyonya ini, kamu mau apa? Yang harus pergi adalah kalian. Kalian keluar dari sini. Otakmu tertekan pintu. Apa hakmu untuk mengkritik di sini? Ini urusan pribadi. Saya tangani sendiri. Ini kesempatan terakhirmu. Maafkan Tuan Chen sekarang, atau kamu akan menyesal. Siapa kamu? Tahu dengan siapa kamu bicara? Restoran ini akan segera menjadi milikku. Aku butuh dukunganmu. Ini sangat lucu. Tidak tahu diri. Tunggu. Tuan Lin, butuh bantuan. Di Xiangran Pavilion. Ada keluarga Zhao ingin beli saham. Ya, Tuan Lin. Ada masalah apa? Kabarkan padanya. Membuat musuh tak seharusnya. Tidak punya hak beli saham. Minta maaf kepada Tuan Chen Lei sekarang. Keluar dari sini bersama kekasihmu. Jika tidak, kerjasama akan diakhiri. Baik, Tuan Li. Segera saya lakukan. Jangan ungkapkan identitas saya dulu. Kamu tahu harusnya. Mengerti. Kamu kenal wanita gila itu? Dia sudah pergi. Dia tahu diri. Kapan rencana kamu untuk pergi? Kamu baru saja pergi. Dia kembali tidak menemukan jalan keluar. Saya tidak suka orang sombong setelah naik pangkat. Kamu hina siapa? Pak Sun. Atau apa? Masih berani bertanya? Xiaowei Group membatalkan akuisisi restoran Xiaoran. Tuan Sun menolak. Apakah ada salah paham di antara kita? Kita tidak bisa membatalkan kerjasama penting ini begitu saja. Pergi sekarang dari restoran ini. Semua kerjasama dengan grup tersebut akan diakhiri. Apa yang terjadi? Jangan bicara.
Maafkan kami, Tuan Sun. Mari kita bicarakan dengan tenang. Maksudnya apa? Tidak bisa dinegosiasikan. Sebelum pergi, minta maaf pada Tuan Chen. Tuan Chen siap? Tuan Chen mana yang dimaksud? Chen Lei. Sangat aneh. Dia sudah bangkrut, tapi kenapa grup itu membantu dia? Apa yang terjadi? Tutup mulut. Tuan Chao, baru saja kamu terlihat angkuh. Sekarang kok diam saja? Apa urusannya denganmu? Tuan Chao, jangan marah. Akan mengusir mereka. Maafkan saya, Tuan Chen. Saya bicara tanpa pertimbangan. Saya minta maaf. Suara terlalu kecil. Ini bukan urusanmu. Itu salah. Apakah itu dia? Tidak benar. Kalau dia, Pak Sun sudah sebut di telepon. Astaga. Maafkan saya, Pak Chen. Tadi saya telah melukai perasaan Anda. Atau apa? Kenapa kamu minta maaf ke dia? Cepat diam. Sudahlah, ayo pergi sebelum lebih malu. Ya, oke. Maaf Pak Chen. Maafkan saya, Pak Chef Chen. Kapan Anda bisa mulai bekerja? Tak usah minta maaf lagi. Maaf, Pak Chen. Mohon ampunilah saya, Pak. Kalau tidak, saya dipecat. Ya sudah, ayo kerja dulu. Oh, saya tidak mengganggu lagi. Jangan terima kasih. Itu hanya hal sepele. Tidak perlu dijelaskan. Menjelaskan apa? Kamu siapa sebenarnya? Cuma dengan telepon, Zhou Mingcheng sudah minta maaf ke aku. Jangan overpikir, aku biasa saja. Bantu saja, tak? Sudah baik hati, malah dicurigai. Ayah saya. Resto ini punya teman saya. Saya bilang kalau saya disakiti di sini, makanya dia rela telepon buat bantu. Ada masalah lagi nggak? Tadi itu mantan kamu ya? Pikirkan cara atasi urusan rumah tangga. Saya duluan. Mu, dengar dari asisten Sun, kamu marah di kantor. Enggak kok, aku cuma ketemu mantan Chen Lei kesulitan, jadi bantu aja seenaknya. Mantannya, gimana ceritanya? Urusan kecil udah beres. Om Chen melamar jadi koki utama di Xiaoran Pavilion. Nasib emang aneh banget, Papa. Nasib emang aneh banget. Tidak ada hadiah bagus. Buat dia camilan sebagai cara membalas budi. Bu, akan studi di luar. Tanpaku di sisimu, aku sangat cemas tentangmu. Rawat dirimu saja, aku terbiasa hidup sendiri. Sudah 20 tahun. Suami tidak setia itu hilang tanpa jejak sejak aku lahir. Cari seseorang untuk menemani. Sudahlah, aku sudah paham dengan masalahku sendiri. Setiap kali aku bicara, kamu marah. Aku diam dan pergi. Wei, hati-hati di jalan. Kamu. Ini aku. Belum bertemu 20 tahun. Masih sama cantiknya. Aku kira kamu mati di luar. Aku ingin bicara. Hai Om. Ibu Weiwei ada nggak? Aku bikin makanan malam dan mau bawa ke rumah. Wah, Om baik banget nih. Aku nebak dulu. Kamu mau karena makasih dia bantu kamu di restoran tadi, kan? Nggak nyangka kamu tahu ini. Iya. Dia cerita pas pulang. Pergi aja. Dia lagi di rumah. Selamat berdoa aja. Enggak. Jangan berandai-andai. Si anak ini.
udah ada cinta baru, ya? Diam aja, kita cuma teman biasa. Kamu siapa? Kenal aku. Lin Xiao nggak cerita soal aku. Aku mantan suaminya loh. Aku nggak bakal ganggu lagi. Aku pulang dulu. Duduk aja. Kamu, cepetan keluar dari sini. Nggak bakal bantu. Oke, kalau gitu. Aku nggak basa-basi. Kasih 3 miliar sekarang, aku janji nggak bakal ganggu lagi. Saya betul. Cepetan pergi. Aku bakal lapor polisi. Polisi datang gimana? Ada yang bakal peduli sama masalah keluarga kita. Tidak tahu malu. Brengsek. Dia adalah ayah asli Lin Weiwei. Seperti orang nakal. 20 tahun yang lalu. Membuangku. Kamu kabur dulu. Bayangkannya sekarang. Aku yang salah dulu. Aku dalam kesulitan. Bisakah kamu membantu aku sekali lagi demi kenangan masa lalu? Pertwee, tak mau melihatmu lagi. Artinya, tidak perlu bicara. Tidak akan memberimu apapun. Pergi sekarang. Pertanyaan terakhirku. Beri atau tidak? Lepaskan aku. Maju lagi. Tanggung sendiri akibatnya. Lepaskan aku sekarang. Bukan pria sejati. Hadapkan padaku kalau bisa. Kamu hanya sampah. Aku butuh 3 miliar sekarang. Bisa kasih? Tidak ganggu lagi. Uang 3 miliar untukmu. Setuju dari awal, lebih mudah. Kenapa bikin malu? Oh iya. Gak mau transfer. Pakai cek. Bajingan. Baik, dengar kamu. Bisa bantu ambilin buku cek di ruang baca. Aku isi nanti. Jangan nakal. Kalau lapor polisi, tidak. Jangan gegabah, sama-sama mati. Lebih baik awalnya. Letakkan ceknya. Iki cek. Mundur pelan-pelan. Hah? Kalau kalian mau mati, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Hati-hati. Aku tidak takut. Polisi sudah dipanggil. Polisi tiba. Kalau kamu nekat, Aku ikut. kau cukup nekat. Nanti kamu menyesal. Bawa kamu ke rumah sakit. Tidak masalah, cuma lecet sedikit. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu melindungi aku? Tidak banyak mikir, tidak tahan lihat wanita direndahkan. Rumah sakit membalut luka. Aku ikut sama kamu. Tidak masalah. Ibu, apa kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Paman Chen sudah cerita di telepon. Orang tidak setia. Sudah pulang. Jangan bahas dia dulu. Paman Chen selamatkan aku. Tangan cedera. Aku harus balas budi. Kalau menurutku, keberuntungan dari sialmu. Bagaimana membalas siapa menyelamatkanmu? Mungkin sekalian menyerahkan diri. Jangan sembarangan. Kamu tidak punya perasaan untuk Paman Chen? Asisten saya kumpulkan data dia. Cari waktu membalas. Arus kas perusahaan sudah habis. Sungguh, tidak kuat lagi. Bos Chen, gaji kita udah telat seminggu. Kapan dibayarnya? Betul juga. Jangan main curang. Menunda bayaran kita. Dari keuangan, perusahaan lagi banyak utang, rekening kosong. Gaji kita gimana? Kapan gajinya keluar?
Di Xiangran Pavilion, dia sangat sial. Siapa akan bantu dia? Jangan khawatir, semua sudah teratur. Selesai belum? Dia harus menandatangani hari ini. Saat dia lemah. Akhirnya. Itulah maksudnya. Kapan dibagikan? Berhenti berisik. Jangan khawatir, butuh beberapa hari, gaji kalian akan terbayar. Mudah dikatakan. Bangkrut dan miskin, bagaimana caranya? Harus selesai hari ini. Tidak boleh pergi. Yo. Astaga, karyawan zaman sekarang berbicara begitu ke atasannya. Kenapa datang? Pak Chen, perusahaanmu sudah hancur. Mengelak bayar gaji. Segera tanda tangani. Juta. Kamu yang berlebihan. Jangan ikut saya. Kami tidak peduli. Gaji harus keluar hari ini. Kami bakal rusuh. Kamu lagi ngapain? Setuju, Jrai. Syaratnya menjijikan. Nggak tanda tangan. Bos Chen, perusahaanmu kan udah mau tutup. Buat apa diselamatin? Tutup usaha. Di tangan Mengying, semua saham bisa kamu punya tanpa syarat. Ya, soal utang ini, kamu juga harus tanggung jawab sendiri. Itu kan adil. Ini masalah keluargaku. Orang luar jangan ikut. Mau tanda tanganinya. Jangan lupa, ayahmu butuh uang. Biaya hidupnya lumayan mahal. Tanda tangan sekarang. Aku bakal bayar uang ini terus sesuai janji. Nggak tanda tangan. Aku berhenti bayar. Mengying, Pernah suami istri. Kamu ancam aku pakai ayahku. mengancammu apa salah? Ada pilihan. Aku tidak ada waktu lagi. Segera tanda tangani. Yakin? Kamu mau menyerahkan 45% saham perusahaan begitu saja? Nggak bisa baca. Perjanjian sudah jelas tertulis. Hak dan saham buatmu. Aku baik kan? Halaman terakhir. Ada yang sempit. Yakin dia bakal menyesal. Uncle, Anda bermasalah. Saya datang membantu. Mbak muda. Kamu selir Chen Lei. Perusahaannya bangkrut, jangan tertipu lagi. Orang begitu nggak bakal bicara baik. Jangan ngomong seenaknya. Sudah ditandatangani. Perusahaan itu bukan urusan saya lagi, urus sendiri. Tunggu sebentar. Mengumumkan akan membeli semua saham perusahaan ini sepenuhnya. 20 juta. Tanda tangan Pak Chen, kontrak aktif. Mbak muda, apa yang kamu omongin? Serius nih? Artinya perusahaan ini hidup lagi dan kita nggak usah khawatir soal gaji lagi. Sahamnya senilai 20 juta. Mbak muda, ngebual nggak usah bertanggung jawab. 20 juta. Jual eceran nggak bakal dapat segitu. Biarkan aku mengurusnya sendiri. Saya serius. Cek kontrak. Kontrak aktif setelah tanda tangan. Uang sudah ditransfer. Bos Chen, perusahaan dapatkan 2 miliar. Uang itu pembayaran akuisisi saham. Halo. Baru saja dia menyerahkan 45% sahamnya. Bukan hilang hampir 1 miliar. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak penting. Kita masih menikah. Kesepakatan batal. Saya masih pemilik saham kedua. Kamu tidak bermartabat. Tidak jual perusahaan. Tidak butuh investasi. Dokumen akuisisi ini tidak tanda tangan. Kamu gila. Perusahaan dalam hutang. Tidak menjual sekarang, menunggu apa? Hertwig, perusahaan saya yang memutuskan. Cepat pergi.
Semua pulang dulu. Akan memberikan gaji kalian segera. Beritahu aku. Apa yang kamu rencanakan? Apakah ini ide ibumu? Apa urusannya dengan ibu saya? Keputusan saya sendiri. Katakan yang sebenarnya. Aku sudah tahu apa yang kamu lakukan untuk ibuku malam itu. Dia suka menyelamatkan muka karena tidak tahu bagaimana membalas budi kamu. Aku punya ide ini. Kisahkan urusan. Ini masalah pribadiku. Aku akan mengurusinya. Niat baik kalian berdua, aku terima dalam hati. Kenapa bisa begitu aneh? Tak apa-apa. Wei. Wei. Kamu bilang ada sesuatu yang penting? Apa itu? Aku bingung bicara. Katakan saja langsung. Aku dan pacarku sudah setahun bersama. Akan studi di luar, jadi sepakat orang tua bertemu. Apa urusanku dengan itu? Ibu saya di luar negeri, tak bisa kembali. Tak ingin merepotkanmu. Tapi aku tidak punya keluarga lain, jadi... Mata, aku jadi orang tuamu. Bercanda ya? Hal penting tak bisa gantikan ibumu. Tolong, Om, bantu aku hanya kali ini. Ayo pergi. Jangan. Harus kabarin ibu kamu dulu. Kenapa nggak bantu aku? Aku udah bilang kamu paman saya. Wei. Wei. Ini paman saya, Chen Lei. Ini Tian Xiaoyu, pacarku. Halo, Pak. Duduklah. Halo, saya Paman Wei. Katakan. Valian. Kami diskusi hampir 2 tahun dan Wei bakal kuliah keluar. Kedua orang tua sebaiknya bertemu dan berdiskusi. Paman saya sudah di jalan dan sebentar lagi sampai. Kalian masih muda banget. Pertunangan itu urusan serius. Iya. Aku sama Wei serius. Sepenuhnya. Jangan takutkan dia. Ini cuma akting saya. Ibumu tahu dia benci aku abis. Dengar yang itu. Cinta, bisa nego. Sebagai orang yang tahu, pernikahan penting, kalian harus hati-hati. Om, cerita seru aja. Biar aku kenalin kamu. Aku dibesarkan oleh ibu. Sering terpisah, Paman Chen selalu menjaga. Terima kasih, Paman Chen. Anak muda cukup terus terang. Ceritakan tentang dirimu ke Om. Wei tak pernah sebutkanmu. Ini Paman Chen. Tumbuh di luar, kehilangan orang tua kecil. Balik ke negara, tinggal sama Paman, baru lulus tahun ini. Maaf banget. Aku mencintaimu. Mari bicara serius. Baik, buktikan padaku. Minta ommu minta maaf. Kalau tidak, selesai. Gadis muda ini, dia punya rasa keadilan. Jika benar demikian, Om, aku berharap Minta maaf pada Paman Chen. Aku nggak marah. Apa marah? Maafkan aku, Om Chen. Aku nggak menyangka omnya Xiaoyu adalah... Apa masalahnya? Aku malah merasa cowok itu lumayan oke. Bisa bedain benar salah. Karena ini marah, mau putus sama dia. Tapi aku akan lanjut S2 di luar negeri, jadi... Jadi, Wei. Ada apa, Wei? Dokternya bagaimana? Apakah aman? Anda keluarganya? Bisa dibilang. Kondisi buruk, gagal ginjal akut menyebabkan pingsan. Om Chen, gimana kabar Wei? Ngomong aja. Gagal ginjal mendadak, butuh cocokan dan jangkok. Terapi biasa, peluang sembuh kecil. Mesti ganti ginjal ya.
Gunakan ginjalku. Bukan urusanmu. Keluarganya udah sampai belum? Dokter, ibunya lagi di perjalanan dari luar. Hasil tesmu belum keluar. Kita butuh lebih banyak pilihan biar cocok. Dokter, aku pacarnya. Aku mau tes. Kalau gak cocok, ada cara lain gak? Atau terapi biasa, tapi kemungkinan hidup cuma 10%. Ada satu cara lagi, tapi teknologinya maju banget. Cuma ada beberapa tempat di dunia bisa, dan dokter-dokternya udah sibuk. Meski punya uang, tak keburu. Gak boleh. Dia masih muda banget, dia aman. Tenang saja. Anak muda, kamu mau donasi ginjal dan tes? Saya setuju. Xiao Yu sudah sehari. Coba makan sedikit. Terima kasih, Om Chen. Tak lapar. Xiao Ru, kamu tahu kan apa artinya kehilangan ginjal? Kamu dan Wei Wei cuma pacaran. Bukan, Om Chen. Untuk Wei Wei, aku lakukan apa saja. Ginjal bukan masalah. Nggak bakal mati kan? Asaja. Dulu aku sama kayak kamu. Gegabah. Wei, gimana? Si kecil. Jangan ganggu dokter. Kondisinya stabil, cuma masih koma. Dia itu. Namanya Xiao Yu, pacar putrimu. Bantu Wei Wei, apapun aku lakukan. Dokter, Di mana? hasil tesnya udah keluar belum? Apakah Anda Tuan Chen Lai? Benar. Ginjal Anda cocok untuk transplantasi. Namun, butuh pemeriksaan lebih. Beneran luar biasa. Tahap awal, meningkatkan peluang pasien bertahan. Dokter, dia mau mendonorkan ginjal untuk anak saya. Ikuti pemeriksaan lebih lanjut. Luar biasa. Wei Wei, ada harapan. Mungkin ini adalah takdirku bersama Wei Wei. Kecocokan berhasil, harus menyelamatkannya. Apakah kamu yakin? Saya siap memberikan semua harta saya. Apakah kalian yang kaya menganggap uang menyelesaikan segalanya? Itu bukan maksud saya. Kamu mengira aku melakukannya demi uang? Aku sudah lama hidup. Kemarin saya selesai bercerai. Bebas tanggungan. Saya paham, meskipun kehilangan ginjal dapat memengaruhi kesehatan. Menyelamatkan nyawa muda, ini sepadan. Tidak ada maksud lain. Ini 20% saham perusahaan saya. Kartu 50 juta. Operasi tak selalu berhasil. Sudah memutuskan, tidak akan menyesal. Om Chen, besok operasi transplantasi. Menurutmu, apakah dia akan membaik? Dia gadis yang lembut dan baik. Akan sembuh pasti, tidak usah cemas. Om Chen, ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Aku mencintainya. Aku siap berikan semuanya untuknya. Kenapa kau lakukan itu? Tidak ada alasan. 哎呀，价钱不是问题，你随便开，那就一言为定。 Bertemu orang karena nasib. Aku cuma mau lakukan ini. Nai, siapa ini? Ginseng. Belasan tahun gak ketemu. Kamu tetap sama. Bukan kamu kan terus jadi dokter di luar, kok pulang? Aku pulang untuk ikut sidang diskusi global.
Aku cuma mau tanya, pasien yang bakal diberi ginjalmu itu siapa buat kamu? Patar. Enggak. Bisa dibilang teman. Sudah, nggak mau ngomong. Ya udahlah. Aku kan sudah tahu kamu. Aku tangani pasien ini. Ginjal kamu, simpen buat nanti. Maksud kamu apa sih? Kamu cuek sama aku. Saya bisa sembuhkan penyakitnya tanpa transplantasi ginjal. Tidak perlu transplantasi. Ginseng bukan bahan candaan. Saya absen dari diskusi penting. Kenapa harus bercanda? Ayo pergi. Jangan abaikan penyakit. Saya atur operasi ke rumah sakit. Tunggu dulu. Belasan tahun tanpa kontak. Kalau kamu bisa, kenapa kamu mau bantu saya? Saya kasih tahu dulu ya. Saya banyak utang, tak mampu bayar biaya medismu. Dulu di SMP, keluarga saya sangat miskin. Kamu sering bantu saya. Kali ini kita sudah imbang. Om Chen, kamu nggak bakal main-main sama aku, kan? Kenapa bohongin kamu? Qin Zheng sudah diselidiki. Dia ahli ginjal terbaik dunia. Dia sedang bicara soal operasi di rumah sakit. Ginjal sudah baik. Kenapa nggak kasih tahu dari awal? Biaya nggak masalah. Dia itu sahabat SMP saya. Belasan tahun nggak kontak. Saya nggak suka merepotkan orang. Ini ginseng. Dokter Qin, tolong jaga putri saya. Aku berhutang padanya. Saya sudah paham kondisinya. Kemungkinan sembuh besar, tidak perlu khawatir. Terima kasih, Dr. Qin. Tanpa bantumu, mungkin tidak bisa. Jangan katakan begitu. Menyelamatkan nyawa adalah tugas dokter. Kamu sudah sembuh, aku harus kembali ke Norwegia malam ini. Tolong, Dr. Qin. Bisakah kamu tinggal 2 hari lagi? Kami ingin berterima kasih kepada Anda. Tidak usah basa-basi. Untuk berterima kasih, terima kasih pada Chen Lei. Ini cara membalas hutang budi lama. Dokter Qin, saya tahu ini kurang pantas. Saya tak mau berhutang lagi. Anda telah menyelamatkan nyawa putri saya. Lunasi saja tagihan rumah sakit. Makan dulu sebelum pergi. Belasan tahun tanpa kabar, sekarang pura-pura baik. Lain kali saja. Pesawat saya sore ini hampir waktunya. Dokter Qin, terima kasih. Saya agak paham kenapa. Kami antar Anda, Dokter Qin. Riba. Bibi Lin dan Paman Chen? Ada sesuatu antara mereka. Kamu sudah tahu kan? Tentu saja. Aku tahu sejak lama. Kenapa Paman Chen bantu kalau nggak begitu? Nggak masuk akal. Santai. Selamat pulang, Wei Wei. Apalagi yang ingin kamu katakan? Saya. Hei, akhir-akhir ini di sana. Sudah tidak ada masalah kan? Om Chen, di rumah sakit, Zhao Mingchen gak bikin masalah ya? Kenapa semua tiba-tiba peduli? Semua sudah selesai urusannya. Itu juga nggak urusan kalian. Pria seperti itu gak ada harapan. Kok nggak makan lagi? Kamu terus begini. Kita berhenti kontak aja. Gak ada maksud lain. Ada apa? Kita bantu mereka ungkapin perasaan. Kamu mau ngapain? Chef Chen, wanita mencari Anda. Lanjutkan dulu. Apa-apa, saya sibuk. Perusahaan jauh bermasalah. Butuh uang.
Sudah bercerai, kamu mau apa? Kamu sudah jual perusahaan. Beri aku uang dari bagian sahamku. Aku ingin membantumu. Tidak punya harga diri. Kamu sudah bercerai dengan Pak Chen. Tidak ada hubungan lagi. Jangan ganggu dia. Dulu suami istri. Aku memohon. Kita pernah jadi suami istri. Bukankah ini lucu? Cuaca bagus. Maafkan saya. Menikmati ketenanganmu. Kenapa di sini? Jam 12 pagi malam di restoran ada hal penting. Ada apa? Kamu akan tahu nanti. Jangan lupa jam 12 siang. Jam 12 pagi malam. Ayo ke restoran Xiaoran Ge jam 12 malam. Kenapa ke sana di malam larut? Jangan tanya lagi. Om Chen ada hal penting untukmu. Aku sampaikan ini. Benar. Aku menipumu. Kamu akan tahu nanti setelah sampai sana. Semua sudah siap. Pastikan tak ada kesalahan. Semua sudah siap sesuai permintaanmu. Bagaimana kalau Bibi Lin dan Om Chen marah? Tidak masalah. Kamu nggak seromantis ini. Sisa hidup dipertaruhkan, masih sakit. Pengen kue.